Melambungnya harga bahan pokok di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi membuat masyarakat kian tercekik. Setelah minyak goreng langka di pasaran, kini giliran harga daging hingga cabai yang merangkak naik. Lalu mengapa kondisi ini terjadi jauh sebelum siklus tahunan seperti jelang Ramadan? Sekarang saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, kalau kemudian tadi kita sudah mendengarkan kurang lebih mungkin sebagian gitu ya dari strategi pemerintah untuk melakukan stabilisasi keadaan, baik itu dari ketersediaan ataupun juga dari harga. Anda punya catatan apa dari sini? Sudah cukupkah? Kemudian apa yang dilakukan pemerintah, catatan Anda apa saja? Ada dua masalah. Satu masalah barang yang berlimpah atau abundance. Contohnya adalah sawit. Ya, Indonesia itu eksportir CPO paling besar di dunia. Ngatur gitu aja nggak bisa, ya kan? Karena jatah domestik pasti dipakai untuk ekspor karena lebih menguntungkan. Ya, jadi masalah abundance itu berbeda dengan masalah scarcity. Approach-nya juga solusinya harus beda. Ya, nah kalau masalah scarcity, misalnya kedelai. Karena produksi kita hanya 240 juta ton per tahun, kebutuhannya hampir 2,5 juta ton. Ya, nah ini udah lama terjadi dan sayangnya sejak pemerintahan Jokowi tidak ada rencana untuk swasembada kedelai. Kedelai itu beda dengan bawang putih. Bawang putih hanya bisa ditanam di lokasi tertentu, misalnya di Brebes. Tapi yang namanya kedelai itu bisa ditanam di mana bisa ditanam jagung. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, cuman kebijakannya tidak mendukung peningkatan produksi oleh petani. Contohnya harga beli kedelai dari petani hanya 5.000, harga di retail oleh apa namanya nih kedelai itu hampir 11.000 kedelai ekspor. Nah yang kedua adalah produktivitas. Produktivitas kedelai di Indonesia sangat rendah, hanya 1,5 sampai 1,6 ton per hektar. Negara yang paling unggul tanam kedelainya adalah Brazil dan Argentina. Di Brazil itu produktivitasnya 3,5 ton per hektar, di Argentina 3,7, lebih dari 2 kali Indonesia. Nah ini 7 tahun pemerintah Jokowi tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas bibit sehingga produktivitas bisa dinaikkan 2 kali. Dan yang kedua, tidak ada insentif untuk petani lokal sehingga mereka untung dari nanam kedelai. Sehingga akhirnya justru solusinya paling gampang ya import, ada masalah import. Kalau itu sih nggak perlu pemerintah yang canggih, itu mah pedagang aja suruh kerjain itu. Nah sayangnya polusi untuk memperbesar supply baik kedelai dan lain-lain itu nyaris nggak ada. Jadi kembali Eva harus dipisahkan satu masalah melimpah atau abundance. Kita CPO besar, melimpah, itu aja nggak bisa. Pemerintah kendalikan sehingga harganya murah, udah 3 bulan lebih nih, masalah masih ada aja. Saya dulu selesaikan kurang dari 1 bulan, masalah yang sama. Yang kedua adalah tidak ada policy dan kebijakan untuk meningkatkan swasembada dan produksi di dalam kedelai, terutama dalam kualitas bibit yang rendah, insentif untuk petani yang menguntungkan. Oke, dengan kata lain kebijakan kemudian yang sudah diluncurkan begitu ya, tidak sustainable, kemudian juga tidak tepat sasaran begitu, Pak Rizal. Eva, kalau solusinya selalu import, ini mah pejabat paling doyan karena itu ada kickback ya, ada commission lah dari mafia-mafia impor. Kita nggak akan berswasembada. Nah, yang kedua adalah fokus kebijakan harus meningkatkan produktivitas dan kenaikan petani di dalam komoditi itu. Apakah itu jagung, apakah itu tebu, atau apakah itu kedelai. Memang harus diintegrasikan kebijakan perdagangan dan impor
dengan kebijakan produksi Departemen Pertanian. Itu tanggung jawab dari Menko Perekonomian. Ya. Cuman Menko Perekonomiannya sibuk kampanye kiri kanan, justru yang tanggung jawabnya ini nggak dikerjain. Tugas dia buat koordinasi, buat merumuskan kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan produksi kedelai atau menghadapi musiman atau cuaca. Itu kan tugas Menteri Koordinator. Dan ini tidak terjadi karena ini udah 3 bulan loh. Nggak lucu amat masalah begini nih, nggak beres-beres 3 bulan lebih. Nah, dengan dibentuknya satu badan begitu ya, kemudian kita juga tahu upaya pemerintah sebetulnya sudah cukup banyak membentuk tim dan lain sebagainya, serta juga aturan-aturan, peraturan dan kebijakan sudah dikeluarkan untuk kita kembali ke topik saat ini, yaitu mengendalikan harga kebutuhan pokok, tapi faktanya harga kebutuhan pokok masih belum bisa dikendalikan begitu, Pak Rizal. Anda melihat problemnya di mana kalau begitu? Ini upaya sudah banyak yang dilakukan. Itu kan sering kita ada masalah, kita bikin badan baru, tim baru. Wong selama zaman Pak Harto, zaman kami itu kan fungsinya Menko Perekonomian, buat koordinasi, merumuskan policy baik pada level sektoral, pertanian dan departemen yang lain, dan departemen perdagangan, termasuk memverifikasi mana data yang paling benar. Karena mohon maaf, biasanya departemen pertanian sering melebih-lebihkan data produksi. Departemen perdagangan dan Bulog sering maunya impor. Jadi dia naikin gitu. Nah itu harus ada titik tengah. Itu tugasnya Menko Perekonomian. Mana datanya yang benar dan apa policy yang bisa mencapai target nasional, yaitu swasembada di dalam beberapa kebutuhan pokok. Jadi solusi masalah itu bukan bikin badan baru lagi, ngangkat menteri lagi, ngangkat wakil menteri lagi. That's not the problem. The problem kualitas dari pejabat yang ambil keputusan ini tidak memadai, itu aja. Oke, jadi seharusnya kita bisa memaksimalkan apa yang kemudian sudah ada begitu ya. Salah satu kemudian yang akan dihadapi masyarakat adalah dan ini juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi soal bagaimana keadaan kondisi global yang nanti akan berpengaruh terhadap harga komoditas. Bagaimana kemudian antisipasinya? Baik, sekarang terakhir ke Pak Rizal. Pak Rizal, kalau kemudian masyarakat saat ini nanti akan menghadapi begitu ya, saat ini harga beberapa bahan kebutuhan pokok masih naik, lalu nanti di depan mata kita juga akan menghadapi ada beberapa bahan komoditi yang akan naik. Menurut Anda, apa yang kemudian paling dibutuhkan dalam melakukan pengendalian harga dan mengantisipasi kenaikan-kenaikan harga ini? Eva, 2,5 tahun yang lalu kami mengeluarkan rilis bahwa baik karena COVID dan hal-hal lain, harga pangan dunia akan naik. Oleh karena itu kami minta pemerintah melakukan pergeseran strategis anggaran agar hanya fokus ke 3 hal. 1, bagaimana memerangi COVID. 2, memberikan bantuan buat rakyat yang kena COVID supaya bisa makan. Dan yang ketiga, naikkan produksi pangan. Pak Jokowi ikutin menggunakan istilah kami dalam pidatonya setelah itu, bahwa perlu perubahan anggaran strategis. Tapi begitu angka-angkanya keluar, ya kan, nggak ada bedanya. Karena menterinya tetap aja jor-joran pengeluaran ini, pengeluaran itu. Tidak ada refocusing daripada anggaran. Nah, ini memang rakyat kita lagi susah banget. Karena digebuk 2 kali. 1 oleh kelangkaan komoditi. Yang tadi, kenaikan harga, mulai dari kedelai, macam-macam lah, dan sebagainya. Dan yang kedua, kenaikan yang dipicu oleh kebijakan pemerintah, yaitu karena pemerintahnya anggarannya kan bolong, karena penerimaan tax ratio biasanya 12% turun ke 8%, tapi pengeluarannya masih ugal-ugalan, jor-joran. Nah, itu hanya bisa ditutupi kalau dinaikkan harga gas, dinaikin harga BBM, dinaikin harga listrik, dinaikin BPJS, dinaikin pajak. Jadi rakyat kita
ya kan digebuk dua kali. Satu karena kelangkaan dan harga-harga komoditas ini, yang kedua oleh kebijakan pemerintah sendiri. Itu yang lebih dahsyat dampaknya ketimbang perang di Ukraina. Memang ada dampaknya karena wheat itu dari sana, tapi that is not the major problem. Problem rakyat kita daya belinya kepukul dua kali. Ya, ini yang menurut saya harus diubah dalam pengertian fokus dulu, jangan lagi pengeluaran ibu kota baru 500 triliun, pakai dulu itu buat membuat daya tahan rumah tangga dan rakyat kita lebih baik. Oke, jadi ada catatan begitu ya di politik anggaran kita. Pak Rizal, Pak Oke, kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian langkah yang segera efektif untuk segera mengatasi agar masyarakat ini berhenti menjerit karena kenaikan harga. Pak Oke dan juga Pak Rizal, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih Eva, terima kasih Pak Oke. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih.